Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita lanjutkan dengan hikayat ya. Kemarin cerita tentang Bani Israel. Ini ada satu hikayah atau ada anekdot mungkin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayah suwiji waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketemu kelawan Yahudi Madinah. Mongko ngucap Yahudi, ya Abul Hasan, boten lami benjang bakdane Nabi jangan dikoniku ing anging namung selawe taun wonten paten pinaten ba'dukum li ba'din. Diceritakan bahwa suatu ketika Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib itu bertemu dengan seorang Yahudi Madinah. Lalu orang Yahudi itu berkata, wahai Abul Hasan, yaitu julukan Ali itu Abul Hasan karena dia punya putra yang pertama namanya Al Hasan ya. Ya Abul Hasan, wahai bapaknya si Hasan, tidak lama setelah Nabi kalian meninggal, kira-kira hanya 25 tahun bakal terjadi saling bunuh di antara kalian. Maka ngucap Sayyidina Ali, bener, bagus, balik kowe Yahudi durung garing delamaane kaum Bani Israel tas mentas saking segoro. Mongko ngucap marang Nabi Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Sayyidina Ali menjawab karena tadi perkataan orang Yahudi tadi merupakan ejekan ya. Lalu Ali menjawab, ya betul, tapi harus diingat bahwa kalian orang Yahudi belum lagi telapak kaki Bani Israel itu kering karena baru keluar dari laut, maka kalian, artinya Bani Israel dulu, telah berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, buatkanlah kepada kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang yang mereka temui itu mempunyai Tuhan-Tuhan. Ya, artinya cobaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel itu lebih besar daripada penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang diramalkan oleh orang Yahudi itu. Iku wong bodoh apa mengkono iku, mongko cep klakep Yahudi ora bisa jawab malih. Nah, bukankah orang seperti itu orang yang bodoh, katanya begitu. Maka orang Yahudi itu tidak bisa berkata lagi ya. Cep klakep artinya sudah tidak berani lagi mengejek orang Islam. Makna al-isyari setuhune wilangan patang puluh dina ya. Setuhune wilangan 40 dina iku ana asrore krana Nabi Adam dadi menungso, dadi Adam 40 ping 3. Semono uga anak putune 40 dina alaqah, 40 dina mudghah,
40 dino roh jasad. Ya, bilangan 40 itu ada rahasianya. Ya, ada rahasianya karena Nabi Adam itu menjadi manusia setelah lewat 40 kali 3, 40 tahun kali 3 ya. Demikian juga anak cucu Adam itu melewati 40 3 kali juga. Jadi 40 hari sebagai alaqah. Ya, alaqah ini ada orang ya, dulu biasanya orang menerjemahkannya dengan daging darah yang kental ya. Tapi lalu ada ahli tafsir yang mengatakan alaqah itu bukan itu, tetapi alaqah itu sesuatu yang hidup yang nempel dan nyedot ya. Maka alaqah itu untuk nyebut, kalau sekarang untuk nyebut lintah ya, semacam lintah. Jadi nempel lalu nyedot. Ya. 40 hari dalam bentuk itu, gantung di atas itu, belum jelas bentuknya. Lalu 40 tahun berbentuk mudghah. Mudghah itu ya dulu diterjemahkan dengan daging ya. Daging mudigah itu ya, daging yang belum berbentuk. Lalu 40 hari berupa roh dan jasad. Ya, ini perkembangan janin ya di dalam rahim ibu ya. Mudigah mungkin itu yang belum berbentuk, belum ada bentuknya. Lalu setelah itu 40 hari baru ada bentuknya. Semono uga rusul mlebune dadi rusul ing 40 tahun. Demikian para rasul itu biasanya menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu diubah atau perubahan, itu artinya penggantian mungkin begitu. Jadi sesuatu sunnatullah itu mungkin sekarang dimaknai orang sebagai sebenarnya sunnah itu artinya jalan, kebiasaan Allah, tapi maksudnya lalu hukum alam. Orang mengatakan hukum alam itu tidak berubah. Utawi saben-saben kaum iku padha nyembah pedete dewe-dewe. Ya, setiap orang itu isyarat Bani Israel menyembah anak sapi, itu memberikan isyarat bahwa setiap orang itu menyembah ya sejenis anak sapinya masing-masing, mungkin begitu. Ba'dul qaum ya'buduna ijlama siwallah, lan ba'dul qaum nyembah ijlad dirhami wad dinar. Sebagian orang itu menyembah anak sapinya itu dalam bentuk ma siwallah, apa saja yang selain Allah. Sebagian kaum menyembah ijil, menyembah anak sapi yang berupa dirham dan dinar, uang. Wabatul qaum ya nyembah ijlul jah, wabatul qaum nyembah ijlul hawa. Sebagian lagi menyembah anak sapinya itu pangkat, derajat, kehormatan, mungkin begitu. Sedangkan orang lain lagi menyembah anak sapinya yakni hawa nafsunya. Iku ingkang luweh malaun bughut indallah. Ya, ini menyembah sapi hawa nafsu itu yang paling terlaknat dan paling dibenci menurut Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdul khamisah. Ya. Celakalah orang yang menyembah dinar, demikian pula celakalah orang yang menyembah al-khamisah. Al-khamisah itu artinya hal-hal lain yang selain Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma'abada ilahun abghadu 'ala Allahi minal hawa. Ini mungkin menjelaskan yang tadi ya, yang khamisah itu yang hawa nafsu itu.
seorang hamba itu tidak akan menyembah sembahan yang lebih dibenci oleh Allah daripada hawa nafsu. Demikian firman Allah juga mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan membuat Tuhannya itu dari hawa nafsunya. Artinya itu yang paling dibenci oleh Allah. Falhasulu ibarati amal endi masih Allah kang mahbub mongko ora khusus Bani Israel wae balik umum umat Muhammad kadzalika. Ya, kesimpulannya adalah bahwa penyembahan terhadap hal lain ya yang disebut dengan anak sapi, yang apa saja yang dicintai selain Allah itu terjadi tidak hanya pada Bani Israel tapi juga pada umumnya umat Muhammad. Nah, menyembah dalam pengertian apa ya, perhatian lebih banyak ditujukan ke situ, lalu kalau kehilangan itu menjadi seakan-akan kehidupan ini sudah habis, mungkin begitu ya, karena cintanya kepada apa yang digambarkan di sini sebagai anak sapi itu. Nah, ada orang yang begitu kehilangan harta bendanya, lalu seperti tidak punya pegangan lagi dan seterusnya itu. Utawi hakikate syukur iku telung werna, suwiji syukur kelawan aqwal, kapindo syukur kelawan af'al, kaping telu syukur kelawan ahwal. Ya. Hakikat syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur dengan pernyataan, dengan perkataan ya. Kedua syukur dengan perbuatan, sedangkan yang ketiga syukur dengan keadaan atau tingkah laku, pengendalian diri dan seterusnya. Utawi syukur kelawan akwal iku arep ikrar ing dalem atine setuhune dheweke kanggonan nikmat lan marang wong liyane arep izhar lan marang pangirane arep iftiqar. Syukur dengan perkataan itu adalah dengan menyatakan di dalam hati bahwa dia telah mendapatkan nikmat dari Allah. Lalu itu ditunjukkan kepada orang lain, dinampakkan kepada orang lain. Dan kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk iftiqar, merasa membutuhkan Allah. Iftiqar, merasa fakir, merasa butuh akan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Mengenai nikmat Allah itu ceritakanlah, demikian kata firman Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tahaddutsu bi ni'mati syukrun. Rasulullah SAW bersabda, berbicara atau membicarakan kenikmatan kepada orang lain itu adalah sebuah kesyukuran ya. Bentuk dari syukur. Tapi orang juga harus hati-hati, jangan sampai lalu jatuh kepada kesombongan, jatuh kepada sum'ah dan ujub ya, ingin didengar orang dan merasa diri hebat dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Tahaddus bin ni'mah dalam pengertian bahwa dia menampilkan, menyampaikan kepada orang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sudah sampai di situ. Itu bentuk syukur ya. Utawi syukur kelawan af'al iku tegese amal iku ora arep nindakaken pira-pira nikmati Allah ing dalam taatullah lan ora arep nindakaken pira-pira nikmati Allah ing dalam taatullah lan ora pisan-pisan gegawe maksiat kelawan iya iki nikmat ya. Sedangkan syukur dengan af'al, dengan perbuatan itu maknanya adalah bahwa amal itu orang itu akan melakukan amal itu diwujudkan dalam ini amal iku ora arep nindakaken pira-pira nikmat. Agak sulit dipahami ini.
Dengan af'al itu yakni maksudnya adalah bahwa melakukan berbagai penikmatan Allah atau membuat atau menjadikan nikmat Allah itu dalam bentuk taat kepada Allah dan sama sekali tidak dijadikan maksiat gitu. Kalau mendapatkan rezeki ya itu dipakai untuk hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah, mencukupi keluarga, lalu memberikan sedekah, lalu misalnya untuk membiayai pengajian atau apa, terus itu yang ketaatan kepada Allah, tapi tidak dijadikan maksiat, ya, tindakan yang berupa kedurhakaan. Lan nuli nusuli enggal-enggal barang kang pot saking taat, lalu kemudian menambal barang-barang yang sudah yang lepas, ya, ketaatan yang sudah lepas. Maksudnya misalnya seperti seharusnya berbuat kebaikan tapi lalu lupa, nah itu lalu disusul lagi, dikodok mungkin begitu. Qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra, Allah berfirman, berbuatlah wahai keluarga Daud sebagai syukur, ya, sebagainya. Jadi perbuatan dalam bisa juga merupakan perbuatan syukur. Yani tidak berbuat, tidak menjadikan nikmat Allah itu kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Utawi syukur kelawan ahwal iku arep ningali mun'am lan musyahadah ing mun'im wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, dan tingali setuhune mun'im itu iku ingkang persifatan aweh taufik, ya, gelem syukur marang kawulane, sedangkan syukur yang berupa ahwal, berupa keadaan, itu adalah melihat mun'am, melihat kita, bahwa orang yang diberi nikmat itu, orang yang diberi kesaksian oleh Allah itu melihat bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita semata-mata. Yakni Allah Subhanahu wa taala dan melihat bahwa sesungguhnya sang pemberi nikmat atau Allah itulah yang bersifat pemberi taufik, dan dia, Allah itu mau bersyukur juga kepada hambanya. Mongko telo-telo, mongko katon kelawan yakin setuhune nikmat minal mun'im wasyukru minal mun'am. Ya. Lalu dengan itu jelas sekali dengan yakin bahwa nikmat itu datangnya dari mun'im Allah, sedangkan syukur itu dari mun'am, dari orang yang diberi kenikmatan. Ya, di dalam Al-Quran sendiri Allah juga disebut bersyukur, ya, Allah itu bersyukur, tapi syukurnya Allah itu memberikan kenikmatan kepada hamba, sedangkan syukurnya hamba itu tadi 3 macam itu, apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan hal, ya, melihat bahwa ini semua dari Allah. Ora ono ingkang aweh nikmat angin wallah, tidak ada yang beri nikmat kecuali hanya Allah. Lan ora ono ingkang syukur angin Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kalau dilihat hakikatnya yang bersyukur itu Allah juga, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa tadi kok disebut yang memberi nikmat itu Allah, sedangkan yang diberi nikmat sedang yang bersyukur Allah juga. Padahal sebelumnya dikatakan yang memberi nikmat itu Allah, yang nikmat itu datangnya dari mun'im, syukur datangnya dari mun'am. Dari nikmat datangnya dari orang yang memberi nikmat, sedangkan syukur datangnya dari orang yang diberi nikmat. Tapi kemudian dikatakan
pada hakikatnya yang memberi nikmat itu Allah, yang syukur juga Allah. Ya. Karena apa? Ya karena kita sebetulnya kalau betul-betul bersyukur dalam pengertian membalas kenikmatan Allah itu dengan perbuatan, dengan perkataan itu tidak akan bisa, tidak akan cukup. Ya. Kita bisa begitu, bisa bersyukur itu juga karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mongko nuli mertelaaken Subhanahu wa taala ing kafiatul af. Faqala ta'ala. Lalu kemudian setelah itu Allah menjelaskan caranya afu atau memaafkan. Firman Allah, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Lan padha elinga sira kabeh ya Bani Israil. Nalikane paring ingsun ing Nabi Musa, ingsun paringi kitab Taurat, tegese kitab kang beda-bedakaken antarane barang kang hak lan barang kang batil, lan beda-bedakaken antarane halal lan haram, supaya ana sira kabeh padha ngalap pituduh kalimat taubat kelawan getun lan kelawan nelongso. Terjemahannya yang dibuat oleh Kiai Saudara adalah, dan ingatlah kalian semua wahai Bani Israel ketika aku Allah memberi kepada Musa ya, kitab Taurat. Kitab Taurat itu maksudnya adalah kitab yang membedakan antara hal-hal yang benar dan yang batal, yang tidak benar, serta antara yang halal dan yang haram, supaya kalian bisa mengambil petunjuk tentang kalimat tobat, menyesali dan merasa nelongso itu sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sangat bersedih mungkin begitu. Walaupun tidak pas ya kan. Karena nelongso itu ada pengertian tidak diperhatikan, tidak mendapatkan pertolongan dan seterusnya. Ya bersedih begitu aja. Saking panembah ira ngijil sabab ningali ing kitab Taurat. Ya. Kalian menyesal dan merasa bersedih karena tadinya sudah menyembah anak sapi. Dengan melihat kitab Taurat, dengan melihat kitab Taurat itu lalu kalian bisa menyesali perbuatan-perbuatan yang salah sebelumnya. Nuli dawuh malih Subhanahu wa taala nyerantakaken pangucapin Nabi Musa marang kaum Bani Israil. Lalu setelah itu Allah melanjutkan berfirman lagi menyampaikan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Onoto anuturana sira ya Muhammad marang umat ira kabeh nalikane ngendika Nabi Musa marang kaume ingkang padha nyembah ijil. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang sudah menyembah anak sapi. Perkataan Nabi Musa itu, ya kaum, setuhune sira kabeh iku banget olehira angani yaya awak ira sabab olehira alap ing ngijil. Perkataan Musa itu adalah wahai kaum, kalian ini sungguh betul-betul menganiaya diri kalian sendiri karena kalian telah mengambil anak sapi sira alap gawe pangeran, diambil sebagai tuan
sebagai sesembahan. Mongko banget temen bodohmu dene kok sapi sira alap gawe pangeran kang iya sapi iku bodoh-bodone hayawan kabeh. Maka alangkah bodohmu karena kalian sudah mengambil sapi sebagai sesembahan. Padahal sapi itu adalah hewan yang paling bodoh di antara hewan semua. Mongko kapan mangkono mongko padha tobato sira kabeh marang pangeran ira kang wis gawe ing sira kabeh tobato saking tusanira anyembah sapi. Karena itu kalian hendaklah bertobat kepada Tuhan yang sebenarnya, Tuhan kalian semua yang telah menjadikan kalian semua. Bertobatlah dari kesalahan kalian menyembah sapi itu. Mongko matur kaum kabeh marang Nabi Musa, ya Musa kados pundi tobat kula saking puniki dosa. Lalu kaum Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa bagaimana cara kami bertobat dari dosa ini? Mongko ngendika Nabi Musa, padha pasrah sira lan ridho sira kabeh, aja pisan-pisan sira tolak pasrah marang wong kang mateni ing sira. Nabi Musa menjawab, kalian menyerah saja dan ikhlaskan, relakan saja, jangan kalian tolak kalau nanti ada orang yang membunuh kalian semua. Tegese tobat ira iku arep den pateni sira kelawan pedang, kelawan den tugel gulune, artine arep mateni wong kang ora dosa ing wong kang dosa, mengkono ikulah tobate kaum Bani Israel. Maksudnya adalah bahwa tobat kalian itu adalah dengan cara dibunuh dengan pedang, ditebas lehernya. Artinya bahwa orang yang tidak berdosa dari Bani Israel itu akan membunuh orang-orang yang berdosa. Demikian itulah tobatnya Bani Israel. Utawi mangkono den pateni iku dadi luwih bagus mungguh pangeranira mongko paring pitulung Allah marang kawulane ingkang mituruti marang perintahe. Mengkono hingga mati kaum Bani Israel 40.000. Nah, tobat dengan cara dibunuh itu menjadi lebih baik bagi Tuhan kalian. Maka setelah itu dia akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang mengikuti diperintah demikian itu sampai mati demikian itu. Akhirnya yang terbunuh dari Bani Israel dengan cara itu adalah 70.000. Mongko nrimo subhanahu wa ta'ala ing tobaté kawulane kabeh krana setuhune iku zat Allah iku zat ingkang ahli nrimo tobaté kawulane tur kang welas kasih marang kawulane kang mukminin kabeh. Maka lalu Allah menerima tobat hamba-hambanya semua, karena sesungguhnya Allah itu zat yang menerima, yang ahli menerima tobat dan belas kasih kepada seluruh orang hambanya yang beriman. Ya. Saya kira ini sudah waktunya untuk berhenti, jadi kita akhiri sampai di sini. Walaupun sebenarnya penjelasan ini baru terjemahan ya, bebas dari ayat tadi. Penjelasannya insya Allah kita baca besok sore. Kita akhiri di sini, sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.